Di hadapan ratusan kepala desa di Kabupaten Banggai, Dr. Muhammad Jewartabone, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, meminta kepada seluruh kepala desa agar bijak dalam menggunakan dana desa. Menurutnya, penggunaan dana desa harus sesuai dengan peruntukan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Anggota DPD di Rapil Sulawesi Tengah Muhammad Jewartabone bertemu dengan seluruh kepala desa di Kabupaten Banggai bertempat di kantor Bupati Banggai. Dalam kesempatan ini, Muhammad Jewartabone memberikan materi mengenai dana desa untuk kemandirian desa. Dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa pada Kabupaten Banggai, anggota DPD di Dapil Sulawesi Tengah periode 2019 hingga 2024 mengajak para kepala desa dan perangkat desa agar bisa mengelola dana desa untuk memajukan desanya. Sesuai dengan peruntukan dana desa, yaitu penggunaan dana desa diprioritaskan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dalam diskusi bersama sejumlah camat dan kepala desa, Muhammad Jewartabone juga meminta aparat desa dalam hal ini penggunaan anggaran desa. Kades diharapkan agar berhati-hati dan bijak menggunakan dana desa supaya tidak terjerat kasus hukum lagi. Lebih lanjut, Muhammad Jewartabone mengatakan dana desa merupakan dana untuk kemandirian desa. Maka dari itu, Kades yang juga kepala daerah lingkup kecil bisa memanfaatkan dana desa untuk menambah aset desanya agar ke depan sebuah desa bisa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan. Ya, secara substansi dana desa ini kita berharap desa itu bisa menjadi lebih kuat, mandiri, maju, dan rakyatnya sejahtera. Nah, dana desa ini diharapkan agar pembangunan itu merata di seluruh Indonesia. Dan kemudian kepala desa itu adalah ujung tombak kepemimpinan nasional. Jadi ketika kita melihat seperti itu, maka seharusnya dana desa ini tetap harus ada, bahkan harus lebih meningkat. Kemudian kepala desa ini harus dinaikkan gajinya, harus diberikan tunjangan, dan kemudian harus diberikan reward. Dan kemudian kita berharap desa-desa ini juga sudah menginventarisasi aset desa yang bisa menjadi pendapatan asli desa. Supaya kepala desa, masyarakatnya untuk mendapatkan BLT tidak saja bersumber dari APBN, tetapi bisa saja nanti BLT itu bersumber dari pendapatan asli desa. Kira-kira itu tujuan kita. Agar kenapa? Supaya cita-cita negara kita ini masyarakatnya bisa makmur, pendidikan bisa merata, kemudian kesehatan bisa terjamin dengan bagus, maka saya pikir desa ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya pemerintahan pusat, tetapi di pihak gubernur, pemerintah daerah provinsi, pihak bupati juga harus lebih maksimal. Jadi lebih jelas apa yang kita lakukan untuk masyarakat kita di desa. Sampai tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar 468 triliun. Dana ini telah dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan desa di seluruh Indonesia. Terrealisasinya dana desa dalam pembangunan desa dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Banggai menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dalam pengelolaan dana desa. Di antaranya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sulawesi Tengah dan Pusat, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Kemendagri dan pemerintah Kabupaten Banggai. Di akhir pertemuan, Muhammad Jewartabone menerima cenderamata dari Kepala BPKP Sulawesi Tengah Effendi Sihombing. Dari Luwuk, Eko Tega Kusuma, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.